Waalaikumsalam. Berarti judi mabuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rudi Hartono. Batakon anak babinian apa wajib disunat? Kada wajib disunat. Boleh disunat, boleh juga kada. Tapi sebahagian daerah itu ada nang artinya nang apa ya, kada sampai wajib, kada tidak. Bersunat itu hukumnya sunnah. Maksudnya dianjurkan saja. Sebagian ulama mengatakan perempuan bersunat untuk apa, memutung syahwatnya terlalu besar. Ada yang seperti itu. Ada juga yang tidak seperti itu berpendapat. Jadi kalau memotong itu memang disuruh di dalam kitab itu, memotong bagian kecil daripada yang punya perempuan. Kurang etis kalau kita bicarakan, agak ceroboh sedikit kalau perempuan. Ya walhasil tidak begitu. Terserah mau dipotong apa anda, terserah, punya dia itu kan. Waalaikumsalam, sehat selalu. Berkat 88. Makasih Linda, masya Allah. Ya kada bersunat kada apa-apa jual Linda. Dan sehatan aja. Assalamualaikum Siti Jum'ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulis saja lah, judulnya bagus biar agak sedikit lah. Musik kemana ini? Oh, ke bawah ada. Apa judulnya lah yang bagus lah. Judulnya apa yang bagus nah? Waalaikumsalam. Apa yang baguslah judulnya? Ijazah hijib sakarat kawak. Kalau bertamu kena bisa. Masya Allah. Judulnya apalah? Istiqamah ya. Orang salik. Orang salikin. Insya Allah. Kada ijazah menyimak masya Allah. Kada ijazah maksudnya kada ijazah membaca kan? Kada apa-apa, kada ijazah membaca. Bagusnya itu setiap amaliyah itu kita ada ijazahnya daripada guru kita. Yang bagusnya seperti itu. Jadi kalau kita itu beramaliyah itu ada ijazah, seolah-olah kan kita mendapatkan izin dari guru kita, sehingga mutasil dengan guru kita, dengan yang punya itu wiritan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalimah bagusnya berapa kali sehari ya, supaya mantap. Nah, apa tuh? Kamilah, salawat kamilah 11 kali habis sembahyang, habis kali bagi sembahyang, habis sembahyang salawat kamilah, itu yang dianjurkan. Waalaikumsalam Abu Sufyan, siap ikut jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca punya orang dulu. Doakan guru husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jadi kita menjelaskan dulu masalah orang salikin. Orang salikin ini sebagaimana ulun sering menjelaskan, orang yang dalam keadaan salikin adalah orang yang berjalan menuju, bahasa kita tuh orang hendak mencapai wasil kepada Allah Ta'ala. Jadi orang salikin ini
adalah orang yang di bawah bimbingan guru. Dalam berwiridnya itu dibimbing oleh gurunya. Baik wiritan yang zahir ataupun wiritan batinnya, itu senantiasa dibimbing oleh gurunya. Nah, dalam dia menjalani wiritan itu, dia hendaklah istiqamah. Orang yang dalam salikin itu hendaklah dalam istiqamah, baik wiritan secara zahir maupun batin. Jadi dia harus istiqamah dulu. Karena kalau kada istiqamah, dia tidak akan bisa masuk kepada makam tajrid namanya. Kepada makam tajrid. Jadi orang yang salikin itu di awalnya adalah dengan senantiasa istiqamah supaya dia bisa masuk ke dalam makam tajrid. Karena istiqamah itu adalah bahagian daripada tajrid itu sendiri. Mudahan pian panjang umur, amin ya rabbal alamin. Jadi istiqamah itu adalah bahagian daripada itu makam tajrid. Karena daripada istiqamah itulah orang itu bisa mentajridkan dirinya daripada segala hal, terutama daripada waktunya. Ya, jadi kita tuh mentajridkan diri kita dulu dari waktu. Misalnya bewiritan ini khusus antara maghrib dan isya misalnya. Nah itu istiqamah di situ. Nah istiqamah itu langsung dia masuk kepada makam tajrid. Tajrid waktu dulu. Nah itu maksudnya adalah yang dibimbing oleh gurunya dulu. Kita itulah tajrid itu tajrid jahir dulu, baru nanti masuk kepada tajrid batin. Mau tanya guru, apakah orang yang dianugerahi ilmu laduni apakah sampai ma'rifat tanpa guru? Orang tuh bisa aja mencapai ma'rifat tanpa guru ataupun pakai guru. Tapi yang paling cepat adalah tadi orang yang pakai guru dan istiqamah. Kita itu hendak mencapai mendapatkan laduni itu ketika seseorang itu wasil, itu dia akan mendapatkan laduni. Laduni itu kan banyak tingkatannya. Makanya Allah sering menjelaskan laduni di tingkatan orang-orang yang awam, yaitu mendapat hidayah namanya. Orang yang sudah mendapatkan hidayah, dia mendapatkan taufik. Itu laduni juga. Nanti setelah orang beramaliyah, lalu dia merasakan kelezatan di dalam amaliyahnya, lalu datang warid namanya. Laduni juga namanya. Habis itu setelah datang warid, dia wasil namanya. Wasil kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tenggelam fana di dalam hadratullah, lalu diberikan lagi laduni namanya sir namanya. Jadi tingkatan-tingkatannya itulah yang membedakan nama-namanya. Semuanya kan dari Allah taala. Semuanya dari Allah taala laduni itu, baik di tingkatan awam, di tingkatan sadikin, di tingkatan arifin, namanya tetap laduni karena semuanya itu tidak ada yang datang daripada orang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Makanya tadi untuk mendapatkan laduni itu kita harus istiqamah dulu. Istiqamah mentajridkan zahir dulu. Nah itu mentajridkan zahir kita, meluangkan waktu kita untuk beribadah. Itu namanya tajrid namanya. Mentajridkan orang asik seperti ini, dia asik beramaliyah. Itu namanya mentajridkan diri. Jadi orang yang istiqamah itu sebenarnya langsung dia masuk kepada makam tajrid zahir namanya. Kalau tajrid batin nanti namanya masalahnya musyahadah namanya. Wiritannya wiritan batin, yaitu istiqomah di dalam musyahadahnya. Seperti itu. Nah orang yang senantiasa menjalani hal ini sampai sekian lama di bawah bimbingan guru, dengan bermacam-macam ujian, dengan bermacam-macam dia tetap istiqomah dan mentajridkan dirinya di dalam ibadah, nanti akan merasakan makam wasil itu insya Allah. Itu diantaranya. Jadi banyak masalah kita di makam istiqamah ini, di makam salikin ini, yang kita itu kadang-kadang tidak bisa istiqamah. Istiqamah apa? Orang yang disalikin istiqamah dalam senantiasa memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, terus tidak berpegang, tidak goyah dengan musibah, tidak goyah dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tetap hatinya istiqamah, itu istiqamah terus memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya itu diberikan musibah tetap dia berjalan, diberikan nikmat tetap dia berjalan, terus tidak memandang kiri dan kanannya, tidak memandang sakit dan enaknya, terus dia berjalan sampai nanti dia tidak lagi merasakan sakit dan enak. Semuanya sama. Karena apa? Karena ketika jamal dan kamalnya
dia menemui dan merasakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah tahan banting sudah. Ada nikmat dia bersyukur, tidak ada dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerti sudah rahasia daripada seluruh yang diberikan ini adalah makhluk nilainya, tetapi dia sudah istiqamah hatinya dengan yang memberikan nanti seperti itu, sampai kepada makam istiqamah di mana hatinya senantiasa tidak bisa goyah lagi. Itulah makam wasil, makam ainul yakin, makam hakul yakin namanya nanti. Kalau belum ada guru jalan salawat apa bisa wasil? Gak bisa, karena orang yang mendengar salawat itu bisa wasil dengan salawat itu. Jadi kalau orang tidak punya guru, perbanyak salawatnya, dikurangkan zikirnya. Murabi itu guru bimbingan dalam batin itu batakunnah. Yang pas kayak apa guru murabi itu? Murabi itu adalah seorang wali. Jadi murabi mursid itu tidak bisa kada wali. Murabi mursid itu adalah orang yang sudah wasil kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia diberi makam, sudah makam wali, dan diberi juga wilayah untuk membimbing orang. Jadi orang yang wasil itu belum tentu wali lah. Orang yang sudah wasil itu belum tentu wali. Tetapi setiap wali itu pasti wasil. Setiap wali belum tentu juga diberikan Allah Ta'ala untuk membimbing wilayah. Diberikan wilayah kewalian untuk membimbing orang. Jadi tingkatannya sayrullah panjang banyak. Maksudnya orang yang musyahadah, orang yang di dalam salikin, perjalanan di bawah bimbingan guru itu untuk mencapai futuhat ya. Untuk mencapai wasil itu puluhan tahun dia dulu riyadhah. Mujahadah dengan wiritan yang diberikan guru tadi. Sampai nanti di makam wasil. Nah di makam wasil itu belum tentu dia mendapatkan sir. Orang yang sudah mendapatkan sir daripada Allah Subhanahu wa taala itu makamnya sudah wali. Yaitu laduni tadi, mendapatkan ilmu laduni tadi. Itu makamnya sudah wali. Nah, orang yang sudah di makam wali tadi, yaitu di makam mahabbah tadi itu belum tentu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu wilayah untuk menjadi murabbi mursyid. Jadi orang yang menjadi murabbi mursyid itu memang orang di dalam asrar min asrari. Senantiasa tenggelam di dalam asrarnya Allah Ta'ala. Rahasianya Allah Subhanahu wa taala, ilmunya bukan lagi ilmu yang didapat di kitab, tidak ada. Cuma kalau dia berbicara pasti ada di kitab itu. Nah, itu namanya ilmu rabbani namanya, bukan dari gurunya tetapi langsung dibukakan oleh Allah Ta'ala sir daripada dirinya sehingga dia mendapatkan namanya ilmu rabbani. Maka orang yang alim ini disebutkan namanya bukan alimul alama tetapi alim rabbani namanya. Bersangatan alim ya, artinya ilmu dia itu tidak ada di buku kadang-kadang. Yang di buku itu bahagian yang ditulis oleh orang-orang yang mendapatkan sir daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sebahagian aja yang dituliskannya. Yang rahasianya banyak yang didapatkannya, yang cukup inya saja. Cukup dia saja yang mengetahui. Karena setiap terbukanya sir, orang itu akan bertambah ma'rifat terhadap Allah Ta'ala. Dibukakan lagi, bertambah lagi ma'rifat. Seperti itulah tingkatan-tingkatannya. Sehingga seseorang tadi mendapatkan makam kewalian, makam wilayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyaknya kema'rifatan artinya bertambah dia diberikan sir, dia bertambah ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar sehat ini? Masya Allah wahyu, banyak was-wasnya istiqamah. Kayak apa supaya menghilangkan was-was? Iya tetap istiqamah itu. Ini karena was-was orang salikin adalah senantiasa istiqamah musyahadah. Jadi kayak apa menghilangkan was-wasnya? Berujlah. Mengurangi kita was-was itu berujlah. Kenapa? Karena dengan berujlah itu pertama kita mengurangi pikiran kita, mengurangi was-was, mengurangi kecemburuan, supaya hati kita ini benar-benar istiqamah. Makanya orang di dalam salikin ini harus ada beberapa macam syarat yang dia penuhi, yang harus dia penuhi. Pertama adalah berujlah, berkhalwat. Yang kedua yaitu jarang guring. Harus benar-benar orang ini istiqamah beribadah siang dan malam. Karena orang yang di makam salikin ini kada ada waktunya selain daripada berwiritan. Berwirid zahir dan batin. Nah, itu berwirid zahir sesuai dengan yang diperintahkan guru, batin pun yang disesuaikan diperintahkan guru yaitu musyahadah. Adalah jarang guring, jarang makan, sering lapar, bahasa kita tuh belapar.
Jarang orang ini kalau dalam keadaan salikin yaitu berujlah, berkhaluwat, jarang guring, jarang makan dan senantiasa daim, tafakur senantiasa. Nah, itu harus seperti itu. Jadi itu cara menghilangkan was-was. Semakin kita banyak keluar, semakin banyak was-wasnya. Nah, was-wasnya itu apa? Kalau bangsa Indonesia ini tergoyah hatinya. Kada istiqamah memandang, kadang-kadang lupa dia itu musyahadah di luar. Tetapi ada orang yang diberikan khususiyah oleh gurunya, dia tetap di makam asbab. Jadi dia itu lebih lagi di makam asbab itu lebih mujahadahnya harus lebih kuat. Kenapa? Karena apabila dirinya di makam asbab, batinnya di makam tajrid itu berat. Karena dia berusaha, bergaul dengan orang. Sedangkan batinnya dituntut untuk senantiasa wahdatus suhud. Senantiasa mensuhud Allah Subhanahu wa taala terus, mengingat Allah Subhanahu wa taala terus. Ini kalau mau jadi wali, walinya besar. Kenapa? Karena dia itu artinya tidak secara zahir dan batin dia itu tajridnya, tetapi zahirnya di makam asbab, batinnya saja yang di makam tajrid. Ini yang berat. Orang yang di luar ini kadang-kadang cobaannya besar, ganal, macam-macam dari segala arah cobaannya. Kalau orang itu di makam asbab zahirnya, makamnya di makam tajrid batinnya. Amun kita jarah wali itu hakikatnya sidin yang mengundang kita lah insyaallah. Guru kayak apa kita ini sahsa mengiringi hati bahwa salat tiada kuasa kita, pekerjaan dalam salat itu iya hati aja musyahadah, ingatkan bahwasanya aku bergerak, ruku, sujud, semuanya adalah pandang rahmatnya Allah Ta'ala. Rasakan melalui napas kita, rasakan melalui gerak kita waktu kita sembahyang itu. Praktikan tuh yang nyaman sembahyang sunat atau sembahyang sendirian yang enak. Jadi waktu kita sendiri itu ingat akan waktu sembahyang tuh Allahu Akbar. Rasanya kita kada bisa mengangkat takbir kecuali izinnya Allah Ta'ala. Rasakan waktu kita ruku, waktu kita berbacaan, semuanya tuh majhar daripada kenyataan sifat dan afal Allah Ta'ala. Seperti itu cara memasrahkan tuh pelan-pelan. Nanti makan, duduk, tafakur, ingatkan, pelan-pelan mengingatkannya. Seperti itu. Makasih, Masya Allah. Adil, thank you. Supaya kita itu istiqamah. Batin kita itu istiqamah. Sebagaimana orang berzikir itu supaya terbuka pintu zikirnya. Begitu juga orang itu dengan istiqamah musyahadah supaya benar-benar dia merasa diliputi terus, merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tenggelam dirinya, dirasakan rasa kada memiliki itu. Bila bergerak, rasakan gerak ini digerakkan. Bila dia memandang, rasakan bahwasanya dia memandang ini diberikan pandangan. Terus seperti itu duduk. Biar kada lawas habis sembahyang ka. Lain orang yang berkhaluwat. Orang berkhaluwat itu pasti asik taruh seharian. Berselama dia berkhaluwat, dia semakin asik. Pertama yang di luar kadang mengganggu pandangannya. Nah, sebelum dia istiqomah. Itu kalau kita belum istiqomah ini, kalau keluar baru keluar ke pasar hilang sudah istiqomah kita memandang orang. Asik dengan pandangan jahir bukan pandangan batin. Tetapi kalau orang berkhaluwat, beruzlah, itu zahirnya beribadah, batinnya pun beribadah dalam artian musyahadah. Nah, inilah di perjalanan salikin itu yang diistiqamahkan tuh adalah musyahadahnya. Udin Ting, terima kasih Udin Ting, Masya Allah. Amin, sir rahasia. Mengamalkan salawat, tapi salawat yang dibaca beda-beda gimana guru? Istiqamahkan dulu. Istiqamahkan satu salawat kalau pian hendak mendapatkan fadilatnya tuh satu aja tapi rutin. Ya biar kada banyak tapi rutin. Nanti belajar lagi caranya kita itu bagaimana waktu membacaan, membaca sesuatu, waktu beramaliyah, apa yang kita pandang, apa yang kita rasakan itu dirasakan terus dalam beramaliyah itu. Amin ya rabbal alamin. Nur Hayati, masyaallah. Amin ya rabbal alamin, masya Allah. Terima kasih kirimannya Al-Fakirah, masya Allah. Kalhu guru lah, kulhu lah guru ikhlas benar tujuannya sudah ya. Guru pas sebelum sembahyang hadir langsung guru, berarti itu guru
Guru mursyid lah tidak apa tuh guru pas sebelum sembahyang hadir langsung. Nah, berarti itu guru mursyid lah seperti apa dulu? Hingga guru mursyid itu guru kita. Jadi maksud pian seperti apa itu? Guru pas sebelum sembahyang hadir langsung guru kita langsung hadir. Nah, berarti itu apa mursyid kira guru? Ya boleh jadi itu orang yang bermursyid itu bisa ya. Kada berbeda-beda lah ya, orang yang bermursyid itu senantiasa dia terjali dengan mursyidnya. Hingga duduknya, berdiamnya. Jadi orang yang dalam istiqamah di makam salikin inilah yang dia itu musyahadahkan pertama gurunya. Yang pertama itu gurunya bisa. Atau musyahadahnya di Nur Muhammad. Atau ajar kita tuh musyahadahnya di jalur tauhid. Yang sesuai dengan judul ulun nih, istiqamahnya orang salikin tuh istiqamah memandang gurunya secara zahir dan batin, memesrakan gurunya zahir dan batin, atau memesrakan Nur Muhammad zahir dan batin, atau musyahadah tauhidul afal, tauhidul sifat, tauhidul zat zahir dan batin juga. Itu maksud ulun istiqamah orang salikin. Karena orang salikin ini senantiasa dia istiqamah da amaliyah zahir. Amaliyah batinnya apa? Amaliyah batinnya adalah musyahadah yang 3 macam tadi itu. Musyahadah yang lain boleh aja, tetapi tetap kembalinya kepada 3 itu. Biar musyahadah apa tetap kembalinya kepada yang 3 macam tadi. Ke guru kita, ke Nur Muhammad, ataupun ke jalur tauhid. Seperti itu. Pasti kembalinya ke situ. Kita bisa musyahadah, memikirkan sifat Allah Ta'ala. Itu kan dari guru kita. Lalu kita ini terngiang-ngiang, guru kita memberitahu penjelasan daripada musyahadah Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Itu kita pikirkan, kita tadabburkan, kita renungkan sehingga benar-benar kita mengerti yang mana yang selain daripada Allah Ta'ala, yang mana yang dijadikan oleh Allah Ta'ala dan yang mana yang menjadikan. Terus seperti itu kita istiqamah dulu, riyadhah namanya. Dengan apa? Dengan bertafakur namanya. Terus seperti itu. Nah, guru kita kan hadir di waktu seperti itu. Kita tafakur itu kan ingat dengan pelajaran guru kita. Ingat dengan apa yang dikatakan oleh guru kita bahwasanya sekalian alam ini adalah ciptaan Allah Ta'ala dan sekalian alam ini berhajat kepada Allah Ta'ala termasuk diri kita. Renungkan terus seperti itu. Ijtihad hulul wahdatul wujud itu sama ya guru. Ya kalau orang itu sampai di makam wasil sebenarnya dia tidak mengerti lagi namanya ijtihad hulul. Tidak ada lagi dia mengerti ijtihad itu menjadi satu dengan Allah Ta'ala. Yang 2 hulul itu artinya Allah Ta'ala bertempat di dalam dirinya. Nah janah hidiyah lah. Ketika seseorang itu makam wasil dia kadang mengerti lagi hulul dan ijtihad. Kenapa? Karena tempat untuk hulul dan ijtihad itu tidak ada lagi. Kada ada lagi. Yang bisa menjadikan dia hulul ijtihad itu karena dia merasa ada masih. Kalau dia tidak merasa ada lagi, yang ada cuma dia aja. Nah itu namanya wahdatul wujud. Ini tidak ada lagi namanya hulul ijtihad, tidak ada, dia merasa. Makanya ujar ulama itu mengatakan kalau orang sampai di makam pana atau wasil itu dia berjindik-jindikan. Bahasa kasarnya itu inya merasa dirinya Allah Ta'ala. Seperti itu. Kenapa? Memang dia kadada. Jadi yang ada cuma jamal kamal kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Ulun kada maunya, kada hendak ulun menyebatakan kinapian salah paham. Seperti orang itu wahdatul wujud tuh. Artinya yang ada hanya Allah Ta'ala tuh kada boleh disambat. Kada boleh. Orang menyambatnya dalam kitab tuh berjindik-jindikan ujarnya. Kalau ulun kada. Karena ulun jalurnya jalur Nur Muhammad misalnya. Itu tetap ulun kada mau memadahkan yang ini jadi ndak bisa. Karena itu makamnya wasil kayaknya dianggap orang kita ini oleh orang yang awam berarti kita Allah Ta'ala lah guru kada kayak itu. Kalau orang awam kayaknya kayak itu dia menafsirkannya. Padahal kita itu hilang di dalam jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Semua gerak dan diam kita ini kita kada melihat lagi punya kita. Tetapi kesempurnaan jamalnya Allah Ta'ala lah yang kita lihat. Yang kita rasakan nanti itu. Disitulah kita lenyap di dalam jamalnya. Jadi kalau kita membicarakan, wah kita jadi Allah Ta'ala ketika itu. Kada ada kita yang nampak tuh jamal. Menjadi Allah Ta'ala kada boleh. Kada ada istilahnya seperti itu. Kecuali pian di makam fana ul fana sehingga pian bujur-bujur.
kada sadar lagi dengan apa-apa, kada sadar lagi. Lalu pian tahu ucap misalnya yang ada nih pang orangnya. Nah itu boleh jadi kalau orang panah sepana-pananya bahasanya tuh. Gila segila-gilanya sudah. Kada lagi inya waras basariahnya zahir batin diambil. Nah orang yang wasil itu sadar aja kenanya. Ya makanya kalau dia bergerak dia ingat melihat sempurna asyik dengan kesempurnaan Allah Ta'ala itu digeraknya. Seperti itulah banyak pertanyaannya. Keduanya guru assalamualaikum bermimpi kawan yang sudah meninggal apa yang dilakukan, bacakan Fatihah dengannya. Namun di pasar kita kawa ingat Tuhan baik benar guru, iya baik benar itu wali kuat. Nah, guru waktu zaman Nabi Al-Quran itu pakai nahu saraf lah, kada pakai nahu saraf. Pakai nahu saraf dulu. Pakai nahu ilmu bahasa namanya. Dulu tuh kan orang Arab tuh pintar. Orang Arab tuh pintar, ahli sastra, bukan jahil. Itu jahil karena kada mengenal hukum Allah Ta'ala, kada mengenal Tuhan. Mereka itu orang Arab tuh terkenal pintar syair, makanya diturunkan Al-Quran di situ menandingi akan syair-syair mereka itu. Guru ulun merasa seluruh alam ini diri ulun bagus, kada apa-apa. Yang alam sagir namanya. Kada apa, karena rasa itu nanti awal kita mencapai ma'rifat itu seperti itu. Seolah-olah ini alam ini ada di dalam diri kita, atau kita mesra dengan alam tadi, atau kita yang mesra dengan alam. Karena apa? Karena sama-sama makhluk. Makhluk sama-sama makhluk itu bisa mesranya, sama-sama makhluk. Karena itulah sifat kita ini ditenggelamkan di dalam sifat Allah Ta'ala, supaya sifat kita ini mesra dengan sifat Allah Ta'ala. Jadi kalau pian mesra dengan alam ini, gue ulun mesra dengan alam ini, kada apa-apa, karena memang kedudukannya sama, yaitu baharu. Nah, nang baharu ini bisa hilang, maka hilangkanlah yang baharu ini di dalam sifat yang baqa tadi, yang qadim tadi, yang maujud tadi. Jadi semua sifat kita kada maujud, lalu dinamakan namanya mesra fana fillah namanya. Jadi jangan merasa kita ada seperti itu. Nah, jadi itu mau mesra. Kalau kita masih merasa ada, merasa maujud, merasa aku yang musahada, merasa aku nang melihat gerakanku ini bahwasanya kadada, atau merasa aku yang memanakkan semua perbuatanku ini, itu makam musahada, tapi masih ada namanya. Masih ada kita itu, masih ada kita rasa memanakkan diri, rasa ada masih kita menghilangkan akuan kita. Tenggelamkan dia semua dengan satu tarikan nafas, la hayata ilallah. Tarik nafas, dia aja yang maujud, dia aja yang hidup. Sudah. Setelah itu lepaskan nafas kita tadi, ucapkan Allah. Lihati batang tubuh kita, pandang batang tubuh kita, bahwasanya batang tubuh kita ini adalah kenyataan daripada sifat yang hayat tadi. Sifat yang hayat itulah yang memandang batang tubuh kita ini, bukan kita. Itulah namanya musyahadah yang sebenarnya. Dia yang menyaksikan akan penyaksiannya, dia yang menyaksikan akan yang dijadikannya. Kada kita menyaksikan. Itu baru musyahadahnya yang benar. Ma'rifat putus ya, ma'rifat putus itu ketika wasil. Kalau kada wasil namanya kada ma'rifat putus, namanya tuh hak tiket putus namanya. Kita tuh dikatakan dulu la maujuda, hanya ma'rifat putus namanya. Hakikat yang putus itu kita kan ada lagi diisi apa-apa. Itulah makam wasil namanya. Udin ting ting, terima kasih. Ambil pelajaran kawan yang baik, ikhlaskan pandangan pian di dalam jauh. Jangkauan jijil. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Palangkaraya Ahmad. 7 tahun warisan basalaman dapat pahala sunat lo. Kalau beda jenis panggoro dapat pahala karena kada disuruh. Orang tulak ulun tulak kada papalah, kada apa menolak engge. Karena haramnya lah. Masyaallah. Apakah guru mengajarkan tarikah atau guru mursyid? Apakah guru mengajarkan? Masya Allah. Ya Allah. Terima kasih yang hadir. Dunia yang lun lihat beserta isinya bulan bintang bukan lagi ciptaan, tapi dia yang lun lihat guru. Ya Allah. Itu namanya ya tuh. Itu namanya wahdatus suhud namanya sayangnya. Belum lagi mencapai wahdatul wujud, tapi kada bisa orang itu sampai
kepada wahdatul wujud terkecuali melalui wahdatul suhud tadi, bulan, bintang. Seberataan aku lihat inya aja. Nah itu bagus tuh wahdatul suhud namanya. Inya siapa? Inya yang mempunyai apal, inya yang punya sifat, inya yang mempunyai hidup. Itu aja pandangan langit bintang. Kadada maujud langit bintang bumi alam seluruhnya. Kalau kadada sifat na maujud, kadada jat na maujud, kadada apal na maujud. Nah sudah itu namanya wahdatus suhud sayangnya. Sebelum sembahyang sudah ingat, bolehkah kasat ta'arat ta'innya dikosongkan waktu takbir? Jangan kalau menurut Imam Syafi'i. Kalau imam lain ya boleh. Karena imam lain kadang mensyaratkan di waktu takbir itu harus berniat. Tetapi Imam Syafi'i itu mensyaratkan ketika mengucap A sampai bar itu harus ada kasat ta'arat ta'in. Walaupun kita sebelum takbir itu sudah ingat, sudah hadir, sudah tenggelam misalnya. Tetap kalau kita bermadzhab Syafi'i tetap ingat. Harus dibuat kasat ta'arat ta'innya itu di dalam kalimat Allahu Akbar. Nah, dibuncuk. Masya Allah. Ulun baisi bos sembahyang sudah. Ulun baisi bos sembahyang sudah kada. Bila duduk pasti memandir orang. Kayak apa tuh guru menghadapinya? Ingkari jadi hati kalau bos pian. Ingin. Aman banah masalah. Terima kasih sama-sama utuh galau masalah. Utuh yang galau. Minta jelaskan lagi guru yang batin tajrid jahir asbab tadi, Masya Allah. Jadi orang itulah di dalam masa salikin namanya. Di makam salikin ini orang itu di makam asbab ataupun di makam tajrid itu satu tergantung daripada isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah isyarat daripada gurunya. Jadi orang itu kada bisa aku hendak makam tajrid aja kada bisa. Itu kalau kita bermurabi mursyid itu tergantung perintah guru. Ulun guru hendak bakhaluat aja, hendak tajrid maksudnya. Hendak tajrid jahir dan batin. Tajridnya beramalia, batinnya pun artinya musahadah. Lalu hendak bakhaluat, ujar guru pian kada usah. Jangan nikam bakhaluat jar siden. Nah, itu pian harus menuruti. Bila pian kada menuruti murabi mursyid pian seumuran pian kada bisa wasil. Karena pian sudah beriktirat dengan supir bahasanya itu. Kada bisa pian wasil. Yang kedua orang di makam tajrid ataupun di makam asbab itu. Yang kedua adalah isyarah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang di bawah bimbingan guru dengan wiritan. Semakin dia berwirid semakin kaya. Semakin maju usahanya. Semakin dihormati orang. Semakin maju. Tapi ibadahnya tidak ketinggalan. Ibadahnya tidak ketinggalan. Kaya dia. Wiritannya banyak. Berjamaah, sembahyang, menuntut ilmu. Tetap saja. Nah orang itu berarti diisyarat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetap di makam asbab. Kada bisa naik ke makam tajrid. Usahanya maju, lancar semuanya. Ibadahnya tidak ketinggalan. Nah, lebih usahanya dapat berbagi dengan orang. Allah bila beribadah kuat. Hartanya maju, usahanya maju. Nah itulah lebihan untuk dirinya. Itu berarti isyarat daripada Allah Ta'ala. Dan gurunya kada menyuruh dia pindah ke makam tajrid. Terkecuali ada satu isyarah daripada gurunya yang mesti dia harus pindah daripada makam asbab tadi itu. Tetapi orang yang berwiritan di bawah bimbingan guru senantiasa kaya. Senantiasa kaya beribadah terus bisa dia. Sembahyang berjamaah kada bisa ketinggalan misalnya. Menuntut ilmu ada terus sembahyang kada pernah kelupaan. Itu menunjukkan orang itu senantiasa di makam asbab. Nanti dia wasil dengan makam asbabnya. Dengan bersedekah dia. Dengan menyantuni orang dia itu. Tambah kekayaannya terus. Dia akan wasil nanti di makam asbabnya itu. Tetapi apabila seseorang itu berusaha bangkrut, pumput. Sedangkan dia berguru. Usahanya bangkrut. Orang menjauhi dari dia. Menghina dia. Mencaciinya. Itu berarti isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia itu di makam tajrid jahir berarti. Itu dia tinggalkan semuanya sudah. Fokus dengan wiritan daripada gurunya. Kalau dia punya guru, adukan dengan guru. Wahai guru, kayak apa ulun ini buat usaha. Habis pian beri wiritan ulun malah bertambah susah. Bertambah nyaman. Ujar gurunya ikam berwiritan saja. Kada usah lagi ikam buat usaha.
Aku yang menjamin. Nah biasanya seperti itu. Kalau gurunya menyuruh dia di makam tajrid jahir dan batin, biasanya ada jaminan daripada guru murabi mursyidnya. Maka dia akan cukup kehidupannya, cukup. Tidak iri dengan orang. Nah itulah kalau orang mengetahui orang itu tajrid jahir dan batin di makam salikin itu, ketika dia berdiam, itu tidak ada lagi ambisi untuk mengejar kekayaan. Dan tidak iri kalau melihat orang itu sukses, santai aja dia, senyum aja karena dia sudah mendapatkan yaitu tajrid batin, senantiasa jinak nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya cukup. Orang ke ini ada dia punya. Apa yang digeritikannya di dalam hati, apa yang dibicarakannya dalam hati, itu kadang-kadang orang yang di makam tajrid jahir dan batin ini senantiasa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi gurunya menjamin, misalnya kata gurunya, kamu ndak usah lagi usaha, cukup wiritan saja. Seperti itu berarti sudah jaminan daripada murabi mursyid kita. Nah, bila pian susah, bila pian tidak ada Fatihah dengan gurunya, maka apa yang pian nyatakan langsung maujud, langsung ada biasanya. Itu adalah karena apa? Karena kita di bawah bimbingan guru dan di bawah jaminan oleh guru. Sebenarnya semuanya di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ditarik oleh Allah taala kekayaannya, pangkatnya diturunkan, dihina orang, dicaci orang, itu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kepingin dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu benar, itu semua rezekinya itu sudah dijamin oleh Allah taala walaupun dia berdiam. Karena dia yang menghendaki kita untuk tidak berusaha di makam tajrid tadi itulah. Itu nanti pian merasakannya kalau pian sampian berguru dengan sebenar-benar guru, maka sampian akan merasakan seperti apa orang yang di makam tajrid tadi itu. Surya, Masya Allah, Nanda, terima kasih banyak. Salah doakanlah beliau Surya, Masya Allah. Kita lanjutlah pertanyaannya. Ma'rifat putus ya seperti tadi. Cara pemakaiannya kayak apa guru? Kalau kita setiap hari itu husnudzan namanya. Senantiasa sangka baik, itulah namanya wahdatus suhud. Senantiasa pian memandang yang diberikan atau memandang yang diliputi. Semuanya itu rahmat daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau orang di makam salikin ini, dia harus musahadah 2 macam. 3 macam yang dimusahadakannya. 1 memanakan dirinya terhadap gurunya, 2 memanakan terhadap Nur Muhammad, 3 memanakan kepada jalur tauhid yaitu sifat dan af'al Allah Ta'ala. Disitulah orang salik ini istiqamah, harus istiqamah. Buktinya dia tidak istiqamah apa? Dia goyang, kadang memandang Allah Subhanahu wa taala. Dia terpengaruh dengan cobaan baik, cobaan buruk. Itu terpengaruh. Kalau dia tidak terpengaruh, istiqamah terus di bawah bimbingan guru, dia akan mendapatkan kesempurnaan namanya melihat rahmat tadi itu meliputi akan dia. Jadi dia tidak mengerti lagi apa itu bala, apa itu namanya nikmat. Hatinya tetap aja dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah istiqamah yang sebenarnya, yaitu makam wasil namanya. Jadi istiqamah dulu di makam salikin, yaitu istiqamah musahadah dulu. Baru kita tuh sempurna nanti mendapatkan istiqamah yang sebenarnya, yaitu di makam arifin namanya, di makam arif billah. Jadi kita itu harus dulu di makam salikin ini istiqamah. Kalau kada bisa istiqamah, otomatis kita kada bisa masuk ke makam tajrid. Bila pian tidak bisa istiqamah, otomatis tidak bisa masuk ke makam tajrid. Orang yang tidak bisa masuk ke makam tajrid tidak bisa masuk ke makam syahadah. Orang yang tidak bisa masuk kepada makam syahadah itu tidak bisa masuk kepada makam wasil. Jadi orang itu urutannya istiqamah dulu, baru dia menemukan makam tajrid namanya. Mendapatkan makam tajrid di mana hatinya benar-benar bertakluk terus dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertakluk, rasa menyaksikan kebesaran Allah taala. Nah, setelah rasa menyaksikan itulah dia akan menyaksikan, itulah makam wasil namanya. Makam wasil. Terus seperti itu dulu. Sana badadai, awalnya ulun takutan merasa itu timbul dalam perasaan. Kita itulah istiqamah.
Guru gut hadir. Zauk itu apa maknanya guru? Zauk itu artinya lezat namanya. Kalau bahasa Arabnya zauknya lezat namanya. Orang tuh dalam makamnya makam orang awam, apabila dia merasakan kelezatan di dalam beribadah, itu menunjukkan bahwasanya ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jauh kelezatan di makam salikin adalah makam tajrid, di mana tidak ada yang nampak selain daripada kebesarannya. Itu kalau orang itu di makamnya di makam salikin. Tapi kalau di makam arifin, orang itu merasakan kelezatan itu adalah di makamnya mahabbah. Senantiasa fana dia, bakabillah namanya, fana fillah, hadir terus setiap waktu, setiap detiknya. Masya Allah, lezatnya luar biasa. Itu di makam arifin itu. Kita tahu aja lagi kada setiap hari lah. Orang di makam arifin itu. Masya Allah. Izin menyatrum. Masya Allah. Denita mendengarkan pian. Masya Allah. Waalaikumsalam. Akan ulun Eli Ermawati 3 tahun awak kegaringan. Kepala aritan mudahan amin ya rabbal alamin berkat Rasulullah. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih memberi giplam. Minta ridha ulun guru maula. Mudahan pian siar. Amin ya rabbal alamin. Pian waktu lip ini pang. Mudahan ya amin ya rabbal alamin. Ingat lawan siapa? Ingat lawan siapa guru. Semuanya kita senantiasa musahadah, senantiasa menyaksikan terus. Izin gabung. Ulun baca Yasin sudah salat tahajud jam 2. Baik ajalah. Setiap ibadah itu baik, siapa yang madahkan kada baik. Hendak baca Yasin, hendak bawiritan jam 2 sembahyang tahajud, ya silahkan fadal, baik semua. Ini. Jangan ada putusnya zikir ma'rifat bisa kagero. Iya, zikir ma'rifat itu artinya zikir yang kada perlu lagi diucapkan, kada perlu lagi artinya disuarakan. Ini. Namunnya zikir ma'rifat itu hendak bersuara boleh, hendak kada bersuara boleh, memandang boleh, berdiam boleh, bergerak boleh. Karena zikir ma'rifat itu artinya zikir di mana orang itu kenal. Kalau dia bergerak, kenal dia yang menggerakkan. Kalau dia melihat, kenal dia dengan siapa dia melihatkan. Kalau dia mendengar, kenal dia dengan yang didengarnya, siapa yang mendengarkan. Itu maksudnya zikir ma'rifat itu. Zikir ma'rifat itu artinya bisa disuarakan, bisa dirasakan. Paham lah pian? Zikir ma'rifat, zikir orang ma'rifat itu kayak apa guru? Zikir orang ma'rifat itu artinya zikir orang yang kenal. Bila dia bergerak, kenal, digerakkan. Bila dia melihat, kenal, bahwasanya dilihatkan. Jadi senantiasa dia tenggelam, tidak merasa mempunyai apa-apa. Itu namanya orang zikir ma'rifat namanya. Hendak wasil tapi jalan jarah aulia aja bisa. Apa kada bisa? Seberataan ini bisa biar. Seberatan jarah aja. Misalnya mencapai ma'rifat, ada orang yang berjalan dia terus. Berjalan sampai kemanapun, tidak ada arahnya dia berjalan. Tetapi hatinya senantiasa setiap langkahnya, setiap jalannya, dia senantiasa kosong. Kadang merasa dia yang berjalan, kadang merasa dia yang bergerak. Semuanya merasa dijalankan, merasa digerakkan. Terus dia berjalan. Jadi setiap waktu dia berjalan itu sampai ke ujung dunia. Di ketika itu dia akan senantiasa merasakan kehadiran di makam syahadah, senantiasa menyaksikan waktu berjalannya. Nanti di waktu berjalan itu dia bisa wasil, bisa dia mencapai ma'rifat. Nah itu karena apa? Karena senantiasa dia memanakkan afalnya, sifatnya, jatnya terhadap yang sebenar-benarnya yang mempunyai afal, mempunyai sifat, mempunyai jat. Jadi orang itu mencapai ma'rifat itu ada yang jarah aja, ada yang berjalan aja, ada yang di kamar aja, ada yang sembahyang aja, ada yang berwiritan aja, ada. Itu jalan-jalannya semuanya sama. Yang penting istiqamah batinnya memandang kebesaran Allah Ta'ala. Bujurlah wayo. Kayak apa aja pian? Karena semuanya ini kenyataan dari dia. Jadi tidak ada pian memesrakan tuh terserah. Ada orang yang senangnya berjalan, ada yang senangnya di kamar, ada sembahyangnya sunat suka sunat semalaman, ada yang sunatnya berdiam ya satu malam, ada yang sukanya beruku aja semalaman, ada.
Jadi orang yang sudah di makam nang istiqamah nih, hatinya yang memandang kebesaran Allah Ta'ala, wiritannya yang wajib seperti biasa, yang biasa itu dijadikannya luar biasa. Yaitu biasa aja orangnya duduk santai, orangnya berabah aja santai. Tetapi dalam berabahnya, duduknya, berjalannya, itu senantiasa memandang yang luar biasa. Istiqamah, memandang yang luar biasa. Siapa? Yaitu Zat Wajibal Wujud. Masya Allah, pian kalau sudah sampai ke situ, pian asoy itu pokoknya dunia ini. Assalamualaikum ulun umpat batakun lah guru. Kayak apa kalau kita berisi guru murabi, lalu kita musyahadahkan Nur Muhammad? Kata bapak, kata bapak berisi murabi musyahadahkan Nur Muhammad. Kenapa? Karena guru kita tuh Nur Muhammad juga. Ngipian panakan guru pian di Nur Muhammad, hilang guru pian. Yang nampak siapa? Nur Muhammad. Seperti ini, ulun contohkanlah. Guru kita itu, kita memanahkan diri kita kepada guru kita. Guru kita tuh panah pada gurunya. Gurunya panah pada gurunya. Gurunya panah pada gurunya sampai kepada Rasulullah. Rasulullah itu siapa? Yaitu Nur Muhammad. Jadi sarapian, ulun guru yang memurabi mursid, tapi ulun panahkan pada Nur Muhammad. Berarti ulun melingkawi guru lah kada. Karena hakikatnya daripada guru pian itu ya Nur Muhammad juga. Karena guru pian itu panah pada Rasulullah. Rasulullah itu ya Nur Muhammad itu. Jadi kada salah, ada juga. Makanya ulun pasti kembalinya kepada Nur Muhammad. Pian musahadah kemana aja, kembalinya kepada dua macam. Kembali kepada Nur Muhammad atau yang meliputi Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itu kada mewujud juga kalau kada dijadikan oleh Allah Ta'ala. Jadi yang meliputi Nur Muhammad itu apa? Yaitu kita musahadah jalur tauhid. Yang nampak sifat dan apalnya Allah Ta'ala, Nur Muhammadnya hilang. Nah, jadi kalau kita itu hendak beradab, musahadah dengan guru. Gurunya panahkan pada Nur Muhammad, artinya panahkan pada Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah kenyataan daripada Nur Muhammad, namanya Muhammad. Guru kita itu namanya Muhammad juga. Kita bang, namanya Muhammad juga. Kenapa? Karena kita ini kenyataan daripada Nur Muhammad tadi, itu namanya Muhammad. Tetapi Nur Muhammad, insanul kamil yang sempurna, Nur Muhammad itu yang sebenar-benarnya Nur Muhammad yang langsung tajalli kepada Allah Ta'ala, ya Rasulullah itu. Iya Rasulullah itu. Rasulullah itu kenyataan sifat dan apal Allah Ta'ala yang sempurna, ya Rasulullah. Namanya Nur Muhammad, lalu dia jahir, namanya Muhammad. Seluruh alam inilah namanya Muhammad namanya. Kenapa? Karena kenyataan daripada Nur Muhammad. Pada hakikatnya tikus, kucing, kuduk, alam, kayu, seberataan, dunia ini sebijian. Gerak dan diam kita tuh namanya Muhammad seberataan. Kenapa? Karena itu kenyataan daripada Nur Muhammad sayangai. Jadi apa supaya tajali? Panahkan diri kita pada Muhammad dan di Madinah. Nah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nur Muhammad itu nang disayangi oleh Allah Ta'ala, nang dipandang oleh Allah Ta'ala, nang rahman rahimnya Allah Ta'ala, ya Nur Muhammad tuh. Bila pian hendak mendapatkan, mengetahui, merasakan, tenggelam di dalam rahman rahimnya Nur Muhammad itu, ikuti Nabi itu. Pandang suhud bahwasanya sembahyang pian, bagarak pian, berjalan pian, mengikuti sunnah Nabi itu, pandang dengan pandangan, itu adalah kenyataan Nur Muhammad seberataan. Nah, itu pian baru mesra dengan Nur Muhammad. Baru pian itu tajali namanya dengan Nur Muhammad tadi. Bila orang bisa mesra itu tajali terus tuh Nabi itu. Nah, karena pada hakikatnya dia sudah mesra dengan Rasulullah. Nur Hayati. Guru doakan ulun manang main slot, insyaallah. Kada boleh kita mendoakan orang itu manang main slot, karena slot itu judi sayangai, haram hukumnya kita. Mendoakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masyaallah. Iya tadi minallah ilallah tadi. Nur Muhammadnya kembali kepada Allah Ta'ala itu minallah, dari Allah Ta'ala lah Nur Muhammad itu zahir. Terima kasih Ananda, Masya Allah. Ya Om Ibnu, Masya Allah. Sapu tangan gugur ka lumpur. Bagus. Yang mana yang bagusnya guru lah? Sapu tangan gugur ka lumpur. Bagus. Apa itu? Kada mengerti ulun lah. Assalamualaikum gambut hadir. Waalaikumsalam. Izin ya Mak Guru, izin. Masyaallah.
Nah, doakan ulun jadi orang yang penyabar, amin. Wah, berkah Hakim Agam, Masya Allah. Guru, bujurkah kebanyakan orang terbuka futuhat itu umur 40 tahun, jadi bila belajar mengamalkan umur 20 tahun, lawas benar. Iya, kebanyakan di atas 40 tahun baru kita matang terbuka. Itu pun kalau kita senantiasa musahadah dan di bawah bimbingan guru. Bawah bimbingan guru itu 20 tahun kita, biasanya 20 tahun lebih dulu. Ada juga yang sebentar ada. Kadang mesti karena futuhat itu diberikan Allah Ta'ala dengan kita. Jadi mursyid kita itu sampai kita memberikan ridho sidin. Ridho dengan kita. Atau beliau mengatakan kita itu sudah selesai dengan beliau. Itu berarti kita tuh terbuka tuh nanti futuhat kita. Dengan sendirinya terbuka. Terbuka futuhat kita kalau sudah mendapatkan izin dari guru. Izin dari guru dan mendapatkan ridho dari guru itu, wah itu terbuka. Langsung terbuka ilmu pian. Kenapa? Karena izin dari guru tadi jelon. Aslinya guru itu siapa? Sebenarnya guru kita itu siapa? Pada hakikatnya Rasulullah. Jadi sama aja Rasulullah nama izinakan kita sudah. Kalau guru kita, engkau kuridai jasidin. Engkau aku rida dengan ikam. Nah, semua ilmu ikam kuridai jasidin. Nah itu pian kalau guru murabi mursyid bepandir kayak itu terbuka futuhat pian. Padahal sudah sering kita dibukakan. Tetapi yang disahkan oleh guru kita itu kita belum dapat. Nah, yang disahkan oleh guru Jersidin, engkau aku ridai semua ilmu ikam. Nah itu, apalagi beliau sampai memberikan wilayah dengan kita. Nah itu lebih daripada futuhat lagi terbuka. Nah kita itulah. Jadi kita itu riyadhah aja puluhan tahun. Kita kada sengaja kada riyadah itu sembahyang, berbuat taat. Kan mudah kada ada membebani, kada mengeluarkan duit, bayamnya menyatakan diri kini kada maujud di waktu sembahyang, bajalan, badiang, guring, macam-macam senantiasa hati dihadirkan itu di waktu sembahyang dihadirkan, waktu berzikir dihadirkan, mengamalkan wiritan guru dihadirkan. Seperti itu terus kita terasa seumur hidup. Bukan puluhan tahun tapi seumur hidup kita. Nanti dibukakan futuhat. Nah, sampai guru memberi izin dengan kita sampai meridai kita. Nah, di situ baru pian bisa menyampaikannya kalau sudah diberikan izin oleh guru. Baru pian terbuka. Hanya ada orang itu diberikan sudah futuhat tetapi tidak bisa menyuarakan, itu banyak. Karena belum ada izin namanya, belum ada izin dari guru, belum ada isyarat untuk menyampaikan itu dari guru. Walaupun umur 40 tahun. Bagaimana amalannya supaya tidak terlalu panas rasanya ukup kalbi? Ya tetap tidak ada yang panas. Kalau kita masih membedakan yang panas dan yang dingin, berarti kita itu masih ada di waktu kita musyahadah. Karena kadang memandang wahdatus suhud tadi. Kalau kita memandang semuanya rahmat itu kada ada panas, tidak ada dingin. Kita itu bisa membedakan wiritan itu panas, dingin. Itu di awal kita berwiritan berarti ada sesuatu di badan kita. Apabila orang itu benar di makam salikin dan istiqamah, memandang semuanya ada rahmat, tidak ada panas, tidak ada dingin sebenarnya. Semuanya nikmat kan yang diberikan tuh. Pama min nikmatin paminallah. Kadada di situ, kadada semua yang diberikan itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadada tidak ada nikmat. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin ay khuliqta, yaitu dijadikan Nur Muhammad itu adalah menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi kalau orang pandangannya di Nur Muhammad, dia kadang memandang sesuatu yang jelek. Begitu juga orang yang sudah benar-benar di makam tauhid, itu kadang mungkin dia memandang jelek. Kenapa? Karena sempurna semuanya. Tidak ada yang kada sempurna Allah Ta'ala itu menjadikan. Karena apa? Karena dialah yang memiliki sifat yang sempurna. Jadi setiap ciptaannya itu sempurna. Kada sempurna. Kalau pian memandang kada sempurna, berarti pian menafikan Allah Ta'ala itu bersifat wahdaniyat sayangnya. Guru di saat makan mendengar suara perempuan ucap salam, orangnya kada, apa artinya? Kada apa-apa, ucap orang mungkin salam balas. Pian kalau di makam salikin itu macam-macam pian temui, jangankan orang mau ucap salam, batu gin mau ucap salam dengan pian. Jangankan batu rumput gin mengucap salam dengan pian.
Jangankan rumput, batis pian man jajak sandal tuh dia bebunyi dia Allah Allah jadinya. Kayak apa pian? Nah itu kalau pian ahli suhud, ahli musahadah kita menemui itu. Yang mana sandal pian berbunyi Allah Allah, kalau pian bernapas berbunyi Allah Allah, kalau pian bergerak berbunyi Allah Allah. Itu nanti pian temui itu di makam salikin tuh. Apakah orang awam berzikir dalam hati diterima? Semua amalan diterima aja oleh Allah Ta'ala husnujan ya. Hingga karena berzikir itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang punya mulut, ada punya tenaga, tetapi tidak dikehendaki Allah Ta'ala berzikir. Itu menandakan Allah Ta'ala menyuruh kita mengucap Allah. Allah itu menandakan Allah Ta'ala, Ijar Allah Ta'ala kesini ikam dengan aku. Orang yang menyebut namanya itu menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala menyebut akan dia. Uzkuruni azkurukum. Paskuruni wala takfurun. Adalah itu alamat sebenarnya. Kalau orang tuh mau berzikir, itu alamat akan dibukakan pintu ma'rifat bagi orang tadi. Masya Allah. Ya nah, Nur Muhammad bermula nyata, asalnya jadi alam semesta. Wah, seumpama api dan dengan panasnya, itulah hakikatnya. Mantap. Masya Allah. Jambi, Masya Allah. Guru kalau belum bisa, benar musyahadah, tapi di hati baca salawat aja. Terus-terusan kadang bagus benar. Ini masalah. Sembahyang sunat ba'diyah, isya digawi, tapi kabliyahnya kada digawi. Kayak apa guru itu? Kada apa-apa anak kabliyahnya aja digawi, ba'diyahnya kada. Ya ropopo, sik itu sunnah saja. Sunnah ya. Adakah ya Syekh penjelasan atau takribnya Nur Muhammad itu menurut ulama sufi? Takribnya adalah rahmat itu, rahmat Nur Muhammad itu. Rahmat, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Qad ja'akum minallahi nuran wa kitaban mubina. Kalau di surah Al-Maidah, qad ja'akum min indillah, kalau kada salah kalimatnya lah. Qad ja'akum min indillahi nuran wa kitaban mubina. Telah di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an ya. Kalau salah beritahu nantilah. Qad ja'akum min dallah, laqad ja'akum, bukan. Banyak seperti itu kalimatnya kalau dalam Al-Qur'an. Amin, sama-sama umpat mendengarkan. Allahumma sholli alaihi. Waalaikumsalam, toko gratis Aldi. Masya Allah. Assalamualaikum, doakan gurun anak ulun Muhammad Badali. Amin ya rabbal alamin. Ulun alhamdulillah hampir tiap malam ziarah semua. Mudah-mudahan. Masya Allah. Iya, tiap malam Masya Allah. Masya Allah. Guru angkat barat mangkat pian ini. Masya Allah. Lawas kada lepian guru pian nang kada semalam yang kada lep karena pian sering melihat ulun lip terus, lalu ketinggalan sedikit, lalu pian merasa lawas melihat ulun kada lep. Inggih terpisah namanya tuh. Om Ibnu Ain. Jadi kalau terpisah dengan kekasih itu walaupun setumat rasa lawas. Amun kada ada guru bisalah guru terbuka bisa. Inggih karena terbuka putuh itu anugerah Allah Taala. Orang nang ahli maksiat pun bisa dibukakan Allah Taala putuhat itu. Seperti misalnya Fudail bin Iyad, Utbatul Gulam. Itu kan dibukakan oleh Allah Ta'ala putuhat-putuhatnya. Itu kalau ulun jelaskan itu panjang lah. Karena ada rahasia hakikat dia itu terbuka daripada pintu ma'rifatnya. Walaupun seperti misalnya Fudail bin Iyad itu adalah bekas perampok. Utbatul Gulam, ahli maksiat. Kenapa dia itu jadi terbuka? Karena dekat dengan Hasanul Basri. Diketahui di dalam hatarnya Hasanul Basri, Utbatul Gulam itu ada di hatar orang yang benar-benar panapilah. Makanya pianlah satu. Kalau pian kada bisa apa-apa, usahakan pian itu ada di hati orang yang senantiasa panapilah. Yang di hati wali itu kita ada di hati wali itu nah. Walaupun kita ahli maksiat. Itu walaupun kada ahli ibadat, bila pian itu ada di hati orang nang ahli ma'rifat tadi itu, maka ketika orang ahli ma'rifat itu ingat dengan pian dan dia tenggelam di dalam hadratullah, maka pian bisa terbuka putuhat pian.
Contoh seperti Utbatul Gulam itu. Ketika seorang murid menanyakan kepada Hasanul Basri, wahai Hasanul Basri, apakah seseorang ini akan diampuni dosanya walaupun dia berbuat maksiat? Lalu Hasanul Basri, ingatkan di sinilah, lalu Hasanul Basri menjawab, walaupun dosanya itu seperti kata beliau Utbatul Gulam. Karena Utbatul Gulam di ketika itu adalah orang nang ahli maksiat. Sehingga nama Utbatul Gulam itu ada di hati Hasanul Basri. Sedangkan hati Hasanul Basri ini senantiasa tajali dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Manakala Hasanul Basri mengucapkan setiap dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan panah, maka yang mengucapkan mengampuni itu adalah Allah taala pada hakikatnya. Maka ketika itu Utbatul Gulam lewat di majelis Hasanul Basri, dia langsung tersungkur. Karena apa? Karena sebenarnya pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengangkat derajatnya, karena dia dipandang di dalam kepanaan seorang wali tadi, bukan wali yang memandang, tapi rahmat Allah taala lah yang memandang Utbatul Gulam itu, sehingga dia itu tersungkur pingsan ketika itu di majelisnya Hasanul Basri. Kenapa? Itulah rahmatnya Allah Ta'ala. Terbukanya futuhat seseorang itu bisa menjadikan seseorang lumpuh zahir dan batin. Bisa menjadikan mati secara hakikat. Bisa menjadikan orang itu lenyap, tenggelam walaupun dia banyak mempunyai dosa. Di ketika itulah, di ketika Allah Ta'ala mencintai, yuhbibkumullah yaghfir lakum junubakum. Disitulah Allah Ta'ala langsung ketika cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang tadi yang ketika Hasanul Basri panah, maka orang itu yaghfir lakum junubakum. Disitulah pingsannya Utbatul Gulam. Kenapa? Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mencintai akan dia tadi itu. Dengan pandangan rahmatnya tadi langsung diampuni Allah Ta'ala. Dia tersungkur. Nah, ketika kita itu merasakan panah itu seperti itu nanti, langsung tajali di hati kita itu kebesaran Allah Ta'ala. Disitulah kita tidak bisa lagi berkata-kata, kada bisa lagi kita. Nah, itu rahasianya tuh. Sebenarnya banyak rahasianya itu di situ itu. Jadi kalau kita ahli maksiat, paling kada kita ada di hati orang yang ahli ma'rifat. Ketika orang ahli ma'rifat itu hatinya tenggelam, zahir batinnya tenggelam di hadratullah, maka kita yang ada di hati tadi, di jasad, di hakikat daripada guru kita tadi, orang ahli ma'rifat tadi, kita juga mendapatkan rahmatnya. Kita tenggelam juga di dalam rahmatnya. Sehingga kita orang ahli maksiat tadi merasakan zauk namanya, merasakan kepanaan terhadap Allah Subhanahu wa taala tadi di ketika itu. Itu penting itu. Itu paling penting. Di antara yang penting. Kita kada perlu amaliyah banyak, makanya orang yang berkhidmat dengan guru itu pianlah itu yang paling utama inya mendapatkan sir daripada gurunya. Kenapa? Karena inya ada terus di hati gurunya. Orang yang berkhidmat itu mana si Ano ya, mana si Ano ya gurunya, si Ano mana ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya orang itu ada di hati murabi mursid yang pangkatnya min auliya illahi ta'ala tadi, sehingga mudah dia. Ulun di Lamandau. Guru kalau diberi wilayah itu berarti pangkat kutub ke kada mesti kutub. Nah, wilayah itu kada mesti kutub lah. Orang yang diberikan wilayah itu masing-masing. Gurunya yang memberikan. Kalau kita menyimak kritik seperti ini, apa sudah bisa? Muzakarah cuan Melayu. Masya Allah. Assalamualaikum guru. Ulun dari Maliku. Oh ya. Hendak kalau mandau kapan? Kayak nggak salah. Sukran. Masya Allah. Ayah anda tabung. Kau bang guru. Salah ya di Morong. Guru ulun minta nasihat ya. Amin. Hakim agama masalah. Apabila umrah diberi paham guru apa jalpian wan, tapi kada bisa di mapa guru memandirkan. Kada apa-apa kada bisa memandirkan. Ilmu itu bukan untuk dipandirkan, kada diamalkan aja. Kalau disuruh mandirkan ya dipandirkan.
Kalau disuruh mengajar jadi ajarkan. Orang yang sudah di makam ma'rifat ini, orang mau mendengarkankah? Orang mau tidak mendengarkan, sama aja pandangannya. Kita ini kan kadang-kadang belajar ma'rifatnya supaya orang kenal bahwasanya kita ahli ma'rifat. Tidak seperti itu. Orang ma'rifat itu pandangannya tidak seperti itu. Dipakai orang, tidak dipakai orang. Dia mengeluarkan, tidak dikeluarkan. Tetap dia asik dengan yang tadi itu, yaitu istiqamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini belajar ma'rifat supaya hendak dikenal orang ahli ma'rifat. Tidak kan itu. Orang ahli ma'rifat itu kada pedulinya Anda dikenal orang, kada dikenal orang ahli ma'rifat. Dia sendiri aja dengan Allah taala. Oh, yang majelis hendak ada majelis, kada majelisnya kada apa-apa. Tidak ada masalah baginya. Itulah orang ma'rifat. Orang ma'rifat itu kadang memandang daripada sesuatu yang terjadi, tetapi memandang siapa yang melakukan ini yang sehingga ini terjadi. Itu yang dipandangnya. Jadi kita ini jangan, aku ini belajar ma'rifat, kita mengajari orang ilmu ma'rifat. Tidak ada orang hatinya, tidak ada seperti itu. Tidak ada orang yang sudah ma'rifat itu berdiam. Iya, dia kalau diperintahkan mengajar, kalau tidak diamalkan sendiri. Karena kema'rifat itu bagi orang yang mendapatkan khazanah, mendapatkan bagian daripada kita, ya mendengarkan dia dengan kita. Kalau dia tidak mendapatkan bagian, walaupun duduk setiap hari, rumahnya berdampingan, ini airnya sama dengan dia mandi, kalau dia tidak mendapatkan bagian daripada kita ini untuk mendapatkan kema'rifatan itu, kada bisanya. Walaupun guring sakalambu, satu kelambu tidurnya, satu kamar, kalau dia tidak bisa, tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan, mencapai ilmu ma'rifat, kada bisa. Apalagi mempelajarinya misalnya tidak ada bahagian. Makanya guru ulun dulu pernah berpesan dengan ulun. Ulun belajar siang malam masalah ilmu ma'rifat ini. Semalaman belajar dengan guru berduaan. Tetap beliau memasani dengan kita. Kalau kamu ada bahagian untuk mencapai ma'rifat, maka kamu akan mendapatkan bahagiannya. Seperti itu pesan beliau. Apun kita belajar siang malam itu bagian daripada riyadah mujahadah kita. Bersungguh-sungguh kita untuk mencapai ma'rifat, supaya kita ini benar-benar kepingin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah kita siang malam belajar. Tetapi apa kata guru kita? Kalau kamu tidak ada dapat bahagian untuk mencapai ma'rifat, maka kamu tidak akan mendapatkan kema'rifatan. Tetapi kalau ada bahagiannya, nanti kamu akan mencapai ma'rifat sendiri. Mencapai ma'rifat kema'rifatan dengan sendirinya, walaupun tanpa belajar. Habis belajar tidak diamalkan. Nanti kalau kita itu memang ada bahagian untuk mencapai ma'rifat, jadi kita diberikan oleh Allah Ta'ala mencapai kema'rifatan itu. Tetapi perlu diketahui, kita bersungguh-sungguh belajar ma'rifat itu, ilmu ma'rifat itu adalah alamat tanda bahwasanya kita itu akan mencapai ma'rifat. Nah, itu pelampian ketahui itu. Orang belajar itu menandakan dia ada tanda-tanda untuk menjadi orang alim. Walaupun kainat. Masyaallah. Salam guru ulun dari Syed Al-Bapaki, masyaallah. Nikah yo masyaallah. Haji Ansa. Masyaallah. Siji, terima kasih Ananda. Masyaallah, guru memperbanyak bacaan surah pada salat sunnah. Misalnya kul puluhan kali, kada apa-apa, banyak membaca surah ini kada apa-apa, boleh aja. Assalamualaikum, bolehkah ulun curhat tentang kehidupan? Nah, kada kawan dulu, panjang kalau kehidupan ini. Masalah Ananda Surya. Suara hewan jangkrik itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru minta doain, amin ya rabbal alamin. Ke arah doa Mustafa, ke arah doakan ulun supaya jadi lebih, amin ya rabbal alamin. Minta tidak jar guru ulun, amun kita bawiritan dengarkan aja dulu bacaan kita. Kita bisa juga supaya percaya diri. Ada ilmunya kalau percaya diri itu. Ada kita punya ilmu, punya keahlian, itu yang menjadikan kita percaya diri. Ulun dari Kuala Lumpur, Malaysia, Masya Allah. Masya Allah. Julak Zain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti orang yang berusaha bila ada di hati guru, waktu gurunya panah, si pendosa ini bisa dirasakan juga guru, bisa biasanya. Inya pandirnya bujur biasanya kalau orang itulah ada di hati orang na'arif billah, walaupun ahli maksiat kadangnya berceramahnya.
Itu bahagian sir dari gurunya tuh ada. Inya tadi alim maksiat cuma dikenal oleh guru nang aribillah. Kadang-kadang lihatnya bepatwanya. Walaupun sambil main badumnya bepatwa biasanya. Itu bahagian sir yang paling kecil, sir gurunya tuh masuk jurai. Kamu belajar di mana? Jadi bisa pada berceramah kayak ini bujur pandiran ikam. Katu hibak di awak, muntung mabuk. Tetapi ada di hati guru tadinya. Kadangnya timbulnya berceramah. Menceramahi kawannya padanya pemabok dia menceramahi pemabok aku nih bujur pemabok buahnya cuma aku bilang melihat maksiatnya nah aku nih nakainya nah berdosa benar aku ya. Nah itu bagian berarti daripada sir gurunya tadi itu masuk sir orang alim tadi itu. Sebenarnya tuh sir itu hanya memadahi dirinya, menasihati diri dia sendiri. Kenapa? Karena dia tadi ada di dalam hati guru tadi yang arif tadi. Itu sebenarnya bukan perkataan dia sebenarnya, tetapi yang diberikan Allah Ta'ala. Dia biasanya menggebu-gebu kalau orang nang ahli mabok misalnya lah. Itu kalau dia menasihati orang tuh menggebu-gebu. Lihat ya aku nih. Itu seperti itu dia. Kenapa? Itu berarti dia itu sir, sebahagian dari sir itu seperti itu. Kadang-kadang. Kenapa buhan Nabi? Sunnah kita itu Luqman lah. Berharum-harum itu sunnah sayangnya. Ulun kada bisa menyebutkan nama guru ulun lah, minta maaf ya. Guru ulun banyak dan masyhur aja. Guru ulun tuh masyhur aja di karangan ulama mana aja masyhur. Di Banjar kah, di Jawa kah masyhur guru ulun. Cuma ulun kada enak menyambetakannya dengan pian. Amun ulun sabetakan tahu orang ngina ya lah. Tahu tuh karena sudah tahu aja orang seberataan, cuma beliau kada masuk kumul namanya, kada bisa kayak orang tuh kada bisa sih dia. Berceramah kah kada bisa sih dia, keluar rumah kah jarang. Mana yang abdal menyahut amin atau menyelesaikan bacaan doa iftitah? Menyahut amin habis itu disambung Fatihah iftitahnya kada apa-apa. Ini amin ya. Insyaallah. Sampai sini jadi lelah. Minta maaf, minta ridha, minta halal seberataan. Mudah-mudahan apa yang kita mujakarahkan insyaallah mudah-mudahan dapat keridaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik hidayah untuk senantiasa istiqamah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang hadir. Semoga hajat pian hajat ulun kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.